Oke, kembali lagi dengan saya Sulan Gidri. Nah, di sini kita mau coba ya installnya sistem operasi CLI atau Command Line Interface, yang mana kita coba installnya menggunakan Debian ya. Nah, langkah pertama kita cek dulu requirement minimal dari sistem operasi tersebut ya. Saya di sini udah ambil ya dari debian.org, yang mana untuk desktop itu RAM minimalnya 256 atau seperempat giganya. Kemudian RAM-nya atau rekomendasinya ya, ini 1 giga RAM-nya ya. Kemudian harddisknya minimal 10 giga, ini yang desktop. Kalau yang no desktop ini berarti yang CLI ya, Command Line Interface. Jadi kita coba yang CLI yang no desktop ya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu sistem operasi yang udah terinstall. Contoh di sini menggunakan Windows 10 ya. Nah, langsung aja di start. Kemudian kita tunggu ya. Oke, proses booting. Oke. Nah, langkah pertama kita harus sediakan space-nya. Space apa? Space penyimpanan harddisknya ya. Di sini harddisknya jadi minimal 10 giga. Kita keluarkan atau kita sering kalau untuk Windows ya, entah itu Windows 7, Windows 8, 81, Windows 10 dan sebagainya ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita login dulu. Oke, udah login. Nah, pertama kita keluarkan dulu kapasitas harddisknya ya. Oke, kita buka disk management dulu, klik kanan, kemudian pilih disk management. Oke, buka. Nah, di sini kita coba keluarkan ya string yang untuk C-nya ya. Klik kanan, lalu pilih string volume. Kita butuhnya di sini 10 giga. Kita kasih space 11 giga aja ya. Nah, hitungannya gimana untuk 11 giga? Ya seperti biasa. Kalian buka kalkulator, kalau misalkan kita nggak tahu berapa kali berapa. Oke, kita mau keluarkan 11 ya. 11 giga dikali 1 giga itu sama aja 1024. Nah, berarti totalnya 11264 yang kita keluarkan ya. Berarti di sini masukin 11264. Kalau sudah, pilih string. Oke, tunggu. Oke, ini udah unallocated space, artinya ini udah partisi kosong ya. Nah, langkah kedua kita matiin dulu ya sistem operasi Windows-nya. Kita booting ke CD-nya berisi installer Linux ya, yang mana Linux-nya CLI. Oke, di tahap pertama ya seperti biasa di storage, kemudian klik CD-nya, kemudian pilih yang di sini sebelah kanan, pilih choose a disk file. Kemudian kita cari ya ISO-nya di seperti biasa cari path yang sesuai dengan komputer masing-masing ya. Kalau saya ISO Linux kemudian Debian 7. Nah, kita coba pakai Debian 7 yang ini. Oke. Sebenarnya jenis sistem operasi versi berapa aja sama aja ya, step-stepnya. Yang penting kita sediakan ruang kosongnya untuk CD-nya. Oke ya, kalau sudah ini udah sesuai. Kalau sudah, kita start, jalanin. Start, kita tunggu. Oke, bootingnya harus ke CD ya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini tampilan installer si Linux ya. Kita coba installnya menggunakan CLI ya. Jadi kita nggak pakai mouse, kita pakai keyboard ya. Nggak ada kursornya di sini. Jadi silahkan pakai keyboard. Pilih install.
Sebenarnya install grafik juga ada sih, tapi kita teorinya atau materinya kita pakai CLI ya. Nah, di sini pilih language-nya, bahasanya English. Kemudian select your location, berarti kita ada di mana? Kita ada di Indonesia. Di sini nggak ada Indonesia, pilih other. Indonesia itu berada di Asia. Kemudian pilih Indonesia. Oke, enter. Kebanyakan di sini untuk install next dan enter ya. Kalau kita pakai keyboard. Ya, tunggu. Oke, kita by default aja installnya hostname-nya Debian ya, bawaan. Domain name-nya kosongin aja. Kemudian root password ya. Root password-nya by default aja 1 sampai 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, full name-nya menggunakan nama sendiri. Oke, username-nya Sulhan. Password-nya 1 sampai 6 aja. Oke ya. Kemudian kita posisinya ada di Jakarta untuk zona waktunya. Nah, pada saat partition kita harus pilihnya yang manual ya. Pilih manual. Oke, nah kita pilih yang free space ya. Ini free space. Jadi kita enter crypt. Nah, ini berapa giga ya? Misalkan kita langsung aja enter. Ini primary. Ini mount point-nya root ya, karena sistem direktorinya Linux itu hierarki ya. Yang paling tertinggi atau top direktorinya yaitu root atau slash ya. Kalau Windows itu kita nganutnya CDE dan sebagainya. Kalau Linux tidak ya, seperti pohon atau tree. Oke, kalau sudah pilih down, langsung enter aja. Finish. Return the partition menu. Bentar deh, itu yang salah. Enter aja. Sini scan CD yang lain, misalkan ada repository CD 123 ya, kita skip aja, pilih no. Mirror juga pilih no. Pilih 0 untuk surveinya. Nah, karena di sini Debian itu based on-nya server ya, makanya di sini aplikasi yang disediakan itu server semua. Oke. Untuk biar cepat installnya jangan dipilih ya, hilangkan semua. Hilanginya pakai space atau spasi ya. Ingat ke CLI, jadi memang menggunakan keyboard, kita nggak menggunakan mouse ya. Oke, silakan continue. Di sini continue ke bawah nggak bisa, tekan tab. Oke, ya. Tunggu. Nah. Oke, di sini install grab, yes, ya, yes.
Oke, untuk restart enter. Nah, di sini proses instalasi kita udah berhasil ya. Nanti di sini ada grab ya. Nah, di sini ada partisi atau bootnya ke Windows ya. Di sini ada Windows, kemudian di sini ada Linux. Jadi pada saat kita booting, pilih mau sistem operasi mana. Nah, kita lanjutin. Nah, di sini kita udah berhasil install 2 sistem operasi sekaligus di dalam satu komputer ya. Jadi ketika menjalankan, kita nggak bisa berbarengan jalan semua sistem operasinya, tidak, tapi bergantian. Kita mau pilih yang Linux atau Windows. Kalau Linux yang paling atas, kalau Windows yang paling bawah. Di tengah ini recovery mode ya, ketika ada masalah atau apa gitu untuk sistem operasi Linux, kita harus recovery mode ya. Kita coba ke Linux terlebih dahulu ya. Habis itu kita coba ke Windows. Enter. Nah, kita login menggunakan user root, password 1234566. Di sini password nggak ada atau nggak ditampilkan ya. Jadi langsung ketik full lalu enter. Nah, kalau udah di sini udah hashtag, berarti kita udah berhasil masuk ke usernya administrator server Linux ya. Nah, untuk Linux kita udah berhasil install ya. Kita coba restart ya. Kita di sini menggunakan perintah semua, baik itu restart, baik itu konfigurasi, baik itu matiin, pokoknya full perintah ya. Jadi nanti dipelajari untuk perintah dasar Linuxnya. Untuk matiin atau restart ya, perintahnya shutdown ya. Min H itu halt ya. Kalau restart min R reboot, kemudian 0 itu satuan waktu ya. Jadi kita mau restart, kemudian mau matiin tapi modenya restart, yang mana 0 yaitu langsung sekarang shutdown. Oke ya. Oke, udah berhasil. Kita coba tunggu masuk ke grab lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke Windows ya. Oke, masuk ke Windows. Oke, masukin passwordnya. Oke, di Windows kita udah kebuka, berhasil ya, berjalan sesuai keinginan. Kemudian Linux juga udah berjalan ya, CLI ya. Berarti kita untuk install dual boot atau dual sistem operasi dalam satu komputer sekaligus sudah berhasil ya. Coba di sini ada kecil ya, atau ada yang sederhana tapi memang penting ya. Jadi di Windows itu biasanya tidak mengenal partisi Linux ya. Coba ke disk management, kita tunggu yang tadi. Nah, di sini 11 GB. Jadi 11 GB si Windows itu nggak mendeteksi untuk partisi Linux ya, tidak bisa membaca. Tapi Linux bisa nggak membaca partisinya Windows? Bisa ya, pertanyaannya. Kalau kalian menggunakan sistem operasinya Linux yang berbasis GUI ya. Kalau CLI kalian harus cek perintah-perintahnya. Itu juga kalau kalian paham di perintah dasarnya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Sekian, terima kasih.